Dengar, hari ini saya punya topik yang menarik untuk Anda. Jadi ada jenis pelecehan yang berbeda, kekerasan dalam rumah tangga, yang bisa sedikit lebih menantang untuk dikerjakan. Mengapa orang tetap bersama untuk anak-anak dan itu tidak seperti yang Anda pikirkan? Mengapa pria tidak memimpin di rumah mereka? Saya Cas. Dan saya Catherine. Dengan cara yang tidak begitu jelas, kita mendapatkan seks kembali. Jadi ketika Anda berkencan dengan suami Anda di awal, apakah Anda pernah menjawab pintu dengan rambut Anda gila? Kami besok menikah. Mari kita balikan statistik perceraian dengan pernikahan baru. Selamat datang di podcast Pernikahan Moral dan hari ini saya punya topik menarik untuk Anda. Jadi ada berbagai jenis pelecehan kekerasan dalam rumah tangga yang bisa sedikit lebih menantang untuk bekerja dengan kami melakukan Darnest kami untuk mengambil setiap. Saya sebenarnya tidak ada satu orang pun yang tidak akan saya ikuti dalam program ini kecuali dia tidak ingin belajar dan tumbuh, tetapi Anda tahu seperti, ada beberapa tantangan kadang-kadang dengan beberapa kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di rumah, dan saya benar-benar ingin mendengar lebih banyak tentang ini dari Anda. Sayang, karena ketika saya berada di acara bincang-bincang di Atlanta tempo hari, mereka adalah psikoterapis, dan mereka sangat ingin tahu lebih banyak tentang kekerasan dalam rumah tangga karakterologis versus situasional, dan mengapa Anda pikir Anda dapat membantu atau tidak bisa membantu. Bisakah Anda memberitahu kami lebih banyak? Sama sekali. Jadi ketika saya berbicara dengan seorang wanita, jadi Cas mengatakan bahwa dia bisa bekerja dengan hampir semua orang. Dan sementara saya berharap itu sama untuk saya, itu sama sekali tidak sama. Karena beberapa hal yang akan saya ajarkan kepada seorang wanita, jika dia mengalami kekerasan dalam rumah tangga, membuat seseorang berkomunikasi lebih banyak, membuat seseorang menempatkan diri mereka di luar sana lebih banyak, bisa mendapatkannya, membahayakan mereka, atau bahkan mendapatkan dan membunuh. Jadi ketika saya melakukan penyaringan dengan seorang wanita dan saya bertanya tentang kekerasan dalam rumah tangga, saya ingin tahu seperti apa kekerasan dalam rumah tangga itu. Karena kekerasan dalam rumah tangga situasional dan kekerasan dalam rumah tangga karakterologis memang dapat dan memang terlihat sangat berbeda. Kekerasan dalam rumah tangga situasional lebih dari itu didasarkan pada situasi. Jadi itu berarti orang yang menyerang, memukul, mendorong, apapun yang mereka lakukan adalah itu dimusuhi. Jadi katakan saja, karena secara statistik ketika saya berbicara dengan wanita, ada lebih banyak pria yang melakukan kekerasan daripada wanita. Saya bekerja dengan wanita yang melakukan kekerasan juga, tetapi lebih sering daripada tidak, itu adalah pria yang melakukan kekerasan, dan setidaknya wanita yang bekerja dengan saya. Dan saya pikir itu mungkin statistik umum. Saya tidak berspesialisasi dalam kekerasan dalam rumah tangga. Tapi kami punya banyak, tapi Anda benar. Ini tidak seperti 50% atau lebih tinggi. Ini mungkin seperti 30% di mana wanita cukup kasar. Itu tidak benar. Dan dalam program saya, itu seperti 5%. Jadi jika pria yang melakukan kekerasan, mari kita katakan seperti itu, seperti yang saya katakan. Saya bertanya kepada wanita itu, apa yang sedang terjadi? Bagaimana suasananya? Bagaimana situasinya? Apa yang Anda lakukan? Karena seorang pria memukul seorang wanita, tidak pernah ada alasan untuk itu. Tapi apa yang terjadi? Apa yang terjadi hingga membuatnya jepret? Apakah dia melakukannya hanya karena ini hari Senin dan kemudian dia hanya ingin memukulmu? Atau apakah dia melakukannya karena Anda benar-benar bertindak seperti kekasih? Dan lagi, jika ya, saya minta maaf karena menggunakan kata itu. Ini sangat keji. Tetapi jika saya menggunakannya dengan wanita saya. Orang-orang cenderung tertawa ketika saya mengatakan. Ya, oke. Tapi itu orang-orang tahu. Ketika saya katakan, apakah Anda menjadi imut? Mereka tahu persis apa artinya itu. Kanan. Jadi jika mereka bisa mengatakan, ya, saya. Nah, apakah Anda benar-benar terkejut bahwa suami Anda bertindak seperti itu? Dan lagi, saya tidak pernah membenarkan seorang pria memukul seorang wanita, tetapi saya juga tidak membenarkan seorang wanita menjadi bajingan bagi seorang pria. Anda tidak bisa mengatakan apapun yang Anda inginkan kepada seorang pria dan mendorongnya ke titik di mana dia membentak. Hanya karena Anda tidak akan membentak bukan berarti dia tidak akan membentak. Jadi kembali ke sana. Itu akan menjadi semacam manipulasi, bukan? Anda seperti Anda mencoba untuk mendorong tetapi Anda tidak guna bereaksi itu benar. Jenis tetapi pada saat itu seperti alasan itu disebut situasional adalah karena itu tidak terkendali sehingga Anda mungkin tidak sengaja mencoba untuk mendorong. Apakah mereka mendorong? Saya hanya mengatakan untuk contoh ini saya guna menggunakan pria yang Anda sialan lebih baik bekerja untuk tidak mendorong tombol sehingga Anda mungkin tidak sengaja menekannya, tetapi Anda lebih baik melakukan yang sebaliknya dan mencoba untuk dengan sengaja tidak mendorong mereka sehingga kembali ke situasional sedikit lebih. Bahkan Anda tahu, terkadang situasional bisa menjadi pasangan yang melakukan kekerasan. Jadi seorang wanita menamparkan seorang pria, Anda tahu mendorong kekerasan dalam rumah tangga situasional itu biasanya pria itu tidak hanya melakukan kekerasan pada wanita dan ada juga penyesalan. Jadi jika Anda mendorong suami Anda ke titik bahwa dia mendorong Anda ke dinding biasanya bukan pukulan. Wajah kekerasan dalam rumah tangga situasional pria biasanya tidak jika mereka belum melakukan kekerasan mereka mungkin tidak guna memukul Anda. Oke, jadi kekerasan dalam rumah tangga situasional tidak terlalu parah. Ini dimusuhi. Anda menekan tombolnya, atau seperti yang dia katakan, dia menekan tombolnya dan sesuatu terjadi dan itu seperti, ya ampun, saya tidak percaya itu terjadi. Pada saat itu mungkin bukan cerminan dari saya tidak percaya itu terjadi, tetapi tentu saja setelah itu, pria atau wanita itu guna berkata, maaf, saya tidak tahu apa yang terjadi pada saya.
Saya tidak bermaksud melakukan itu, dan itu bukan sesuatu yang terjadi sepanjang waktu. Itu bisa terjadi lebih dari sekali dan masih situasional karena kalian tidak guna memutus siklus. Anda tidak guna berhenti menjadi Chun. Anda tahu, jadi ada kesempatan. Saya tahu, itu lucu. Ada kemungkinan itu bisa terjadi lagi karena Anda belum mendapatkan keterampilan untuk dapat mengendalikan diri. Sekarang, sebelum Anda masuk ke karakterologis, apakah Anda juga, karena saya menyebut kekerasan segalanya, dari teriakan, kata-kata yang Anda ucapkan, dorongan, membalik tempat tidur, meronta-ronta rumah, Anda secara khusus berarti kekerasan dalam rumah tangga fisik, ya? Dia. Kekerasan dalam rumah tangga karakterologis jauh lebih berbahaya. Ini jauh lebih parah. Itu terjadi lebih sering. Dan seperti yang saya katakan, itu hanya terjadi karena ini hari Senin. Anda tahu apa? Anda menyimpan piring mentah dan Anda akan mendapatkannya. Ketika itu kekerasan dalam rumah tangga yang berkarakter, beberapa hal yang saya tanyakan adalah, saya bertanya, apakah ada kekerasan dalam rumah tangga? Dan jika mereka mengatakan ya, saya katakan, oke, beritahu saya apa yang terjadi. Biasanya hanya dengan mereka menggambarkan apa yang terjadi dan memberitahu saya apa yang mereka lakukan dan apa yang dia bisa. Saya dapat mengesampingkan karakter yang tidak logis karena saya dapat mengatakan seperti Anda bertindak seperti wanita jalang yang mengamuk dan suami Anda melakukan ini dan itu tidak membenarkan bahwa dia memukulnya atau sebaliknya. Ya, itu benar-benar saya ingin benar-benar jelas itu tidak pernah membenarkan bahwa tidak pernah hanya tetapi ketika saya mencoba untuk menimbang apakah itu karakter tidak logis atau apakah itu situasional. Saya perlu tahu apa yang Anda lakukan. Apakah saya menyalahkan Anda? Tidak, saya memaafkan apapun. Sama sekali tidak. Tapi saya perlu tahu apa yang terjadi. Anda harus jujur. Ya, kami seperti pengacara jika Anda membunuh seseorang kami perlu tahu di mana tubuh dikuburkan atau kami tidak bisa menahannya. Ya, saya ingin mengatakan, kami seperti akuntan Anda. Kami perlu tahu apa yang Anda lakukan dengan uang itu. Mungkin lebih aman dalam situasi kita. Ya. Jadi hal pertama adalah apa yang terjadi. Jadi jika mereka menggambarkan apa yang terjadi dan mereka masih tidak tahu, saya akan mengatakan seberapa sering itu. Jika itu sering terjadi dan kedengarannya cukup parah, itu adalah bendera merah yang mungkin bersifat karakterologis. Jadi seberapa sering? Apa yang terjadi? Jadi jika Anda dipukul, ditendang, tersedak, keluar, mengambil darah, mematahkan tulang, tidak sadarkan diri, ada bendera merah lain. Jika Anda takut untuk melawan, jadi ketika saya mencoba mencari tahu siapa yang melakukan apa dalam persamaan, jika Anda berkata, saya terlalu takut untuk melawan, atau tidak, saya diam, saya hanya membiarkannya terjadi karena saya takut dengan apa yang akan dia lakukan, atau dia hanya lepas kendali. Salah satu yang baru-baru ini adalah ketika saya bertanya, kapan waktu terburuk? Dia bilang, pernah, dan saya berkata, ya, dan dia berkata, maksudmu secara tidak sengaja atau sengaja? Dan saya berkata, apa maksudmu secara tidak sengaja? Dia menyakitimu secara tidak sengaja? Dan dia berkata, ya, kadang-kadang itu menjadi sangat tidak terkendali sehingga dia melakukan hal-hal yang tidak ingin dia lakukan. Bendera merah lainnya, jadi sekali lagi, karakter tidak logis, orang lain tidak melawan. Mereka takut untuk melawan. Dalam kekerasan dalam rumah tangga situasional, saya tidak takut padanya. Aku menekan kancingnya. Sekarang, dia tidak memukulku. Tapi maksudku, bisakah aku menyalahkannya? Tidak juga, karena aku akan langsung berdiri di wajahnya. Atau sebaliknya, jika saya akan memukulnya, dia pantas mendapatkannya dalam situasi seperti itu. Dan saya juga pantas mendapat, dan saya tidak. Saya benar-benar mengatakan itu dengan bercanda karena tidak ada yang pantas dipukul. Tetapi itulah perbedaannya. Saya tidak takut untuk melawan karena saya tahu dia tidak akan menyakiti saya secara fisik. Saya takut padanya, tetapi saya tidak takut. Bisakah saya mengajukan pertanyaan seperti ini ketika Anda tidak mau berbicara dengan saya berteriak pada Anda, menjulang di atas Anda dan Anda seperti saya akan tidur dan saya membalik Anda dari tempat tidur. Apakah itu situasional? Sumur. Itu yang sulit karena ya itu kekerasan, tetapi Anda tidak begitu ya baik-baik saja, tetapi itu berasal dari kekerasan emosional karakterologis. Jadi Anda secara karakterologis melakukan kekerasan emosional. Benar, oke. Tapi saya berbicara tentang jadi tampilan fisik yang Anda tunjukkan tidak, itu di luar karakter Anda. Jadi Anda melakukan hal-hal seperti kopi panas di wajah, membalik saya dari tempat tidur, tapi itu bukan karakter Anda. Anda perlu mendapatkan jalan di atas titik didih Anda untuk melakukan sesuatu seperti itu kepada saya. Begitu, oke. Benar, jadi itu bukan karakterologis, itu didasarkan pada hal-hal yang terjadi. Tapi saya akan membahasnya sebentar. Secara karakterologis, jadi apa artinya itu ada dalam karakter Anda? Itu adalah karakternya untuk berteriak pada saya, memanggil saya nama, untuk mengintimidasi saya secara itu semua karakterologis. Itulah perbedaan antara karakterologis dan situasional. Tapi Anda memecahnya dari fisik ke emosional. Ya, ada emosional, fisik. Jadi bagi saya tidak secara karakterologis, kekerasan emosional, tetapi dia membawanya keluar dalam diri saya. Kami berbicara tentang penyalahgunaan reaktif. Penyalahgunaan reaktif, jika Anda hanya bereaksi dan jika itu dimusuhi dan didorong, itu situasional. Saya hanya bukan orang yang pemarah. Saya tidak memiliki itu dalam karakter saya. Dia tidak lagi. Dia mengerjakan itu dari karakternya. Dia bekerja sangat keras untuk itu. Tetapi itu dibangun ke dalam karakternya. Jadi orang-orang yang secara karakterologis melakukan kekerasan di dalam negeri, saya pikir saya mengatakan terlalu banyak li di sana. Tetapi bagaimanapun, mereka adalah orang-orang berbahaya untuk berada di sekitar.
Saya tidak bisa bekerja dengan seorang wanita dan saya tidak akan bekerja dengan seorang wanita jika pasangannya secara karakterologis melakukan kekerasan dalam rumah tangga karena saya membuatnya menunjukkan lebih banyak rasa terima kasih. Itu tidak akan berhasil pada seseorang seperti itu. Rasa syukur tidak akan berhasil. Welas asih tidak akan berhasil. Melakukan ekstra, Anda tahu, kata-kata penegasan atau tindakan pelayanan tidak akan berhasil karena tidak peduli apa yang Anda lakukan. Pasangan Anda melihat sesuatu yang salah dengan itu dan mereka kehilangan kendali. Dia perlu ingin membuat perubahan. Dan dia membutuhkan, tetapi kami tidak mengkhususkan diri dalam hal ini. Jika Anda memilikinya di dalam diri Anda bisa, para pria dapat bekerja dengan kas. Saya tidak akan bekerja dengan para wanita. Saya akan mempertimbangkan untuk bekerja dengan seorang wanita dalam situasi itu jika pria itu bekerja dengan kas dan jika pria itu bekerja secara khusus dengan seseorang yang berspesialisasi dalam kekerasan dalam rumah tangga. Ketika saya menemukan situasi ini, tergantung pada seberapa banyak yang mereka katakan kepada saya biasanya tidak menyarankan orang untuk meninggalkan pernikahan mereka. Jika mereka memberitahu saya hal-hal di mana saya percaya di luar bayang-bayang keraguan pasangan mereka secara karakterologis melakukan kekerasan di dalam negeri, saya katakan, Anda tidak aman. Saya biasanya tidak melakukan ini, tetapi saya harus menyarankan Anda untuk pergi dengan cara yang paling aman. Dan saya memberi mereka hotline krisis di negara bagian mereka atau di provinsi mereka atau di negara mereka sehingga mereka dapat menghubungi seseorang yang dapat mengeluarkan mereka dari situasi dengan aman. Karena jika Anda berada dalam situasi itu, seperti yang Anda tahu, mungkin juga tidak aman untuk pergi. Tetapi jika saya membantu seseorang untuk memperbaiki hubungan itu, saya bisa membuat orang itu terbunuh. Saya tidak ingin Anda mencoba memperbaiki hubungan itu karena saya tidak berspesialisasi dalam apapun yang akan Anda. Jadi jika itu Anda dan Anda berurusan dengan karakterologis, Anda perlu, jelas Anda tidak berbicara dengan Catherine. Sekarang Anda mendengarkan, jadi Anda hanya perlu Google Hotline Krisis. Anda perlu mencari cara untuk keluar dengan aman dari sana, kedengarannya seperti. Dan jika Anda situasional, maka Anda dapat memesan panggilan dengan saya. Dan saya akan memberitahu Anda yang mana Anda, jika Anda tidak yakin. Karena ketika Anda berada dalam gelembung itu dan Anda tidak tahu dan Anda mencintai pasangan Anda dan dia mencintai Anda dan Anda berada di roller coaster, jika Anda tidak tahu, Anda dapat memesan panggilan dengan saya dan situasi Anda. Dan saya seorang evaluator yang cukup baik dalam hal itu. Dan saya akan mengarahkan Anda ke sumber daya yang tepat jika Anda. Jadi jika Anda situasional, atau jika Anda tidak tahu, ada orang yang dapat membantu Anda, seperti Catherine, oke? Dan ada harapan, bukan? Saya tidak mengatakan tidak ada harapan dengan karakterologis, tetapi Gonna menjadi seperti beberapa pria paling tangguh yang pernah bekerja dengan saya. Ini adalah salah satu episode lain yang kita bicarakan di mana ada yang tinggi dan ada yang rendah. Dan bahkan mengetahui siapa saya di masa lalu, ketika Anda berada di titik terendah itu seperti, Anda, sudah berakhir, sudah aktif, ayo pergi, Anda tahu, dan itulah sisi berbahaya dari karakterologis yang Anda bicarakan. Jadi jika Anda seorang pria dan Anda ingin memutus siklus, Anda akan mengetahuinya karena Anda merasa menyesal. Anda berharap hal-hal bisa berbeda. Anda ingin rasa sakit berhenti, apapun rasa sakit itu untuk Anda. Anda tahu, biasanya itu hanya membenci diri sendiri, membenci cara hidup berjalan, selalu marah, hanya ingin itu dilakukan, Anda tahu, lelah merasa sedih dan kesepian. Ada begitu banyak yang berbeda, semuanya buruk. Jika Anda dapat memikirkan emosi buruk apapun, ketika Anda berada di titik terendah itu, Anda hanya memberinya makan. Jadi Anda mungkin harus menunggu sampai Anda berada di puncak, tetapi kemudian menjangkau. Ketika Anda merasa menginginkan sesuatu yang berbeda, itulah saatnya untuk pergi. Kami telah berbicara tentang akuntabilitas di episode terakhir. Itulah saatnya untuk mencari program yang telah Anda sukai, yang ingin Anda dapatkan dari ini. Karena Tuhanku, kehidupan di sisi lain luar biasa. Ini kebebasan, ini membebaskan. Itu semua yang pernah Anda pikir bisa Anda miliki, tetapi jangan percaya Anda bisa memilikinya. Dan maksudku, kita telah melakukannya, jadi aku hanya ingin meninggalkan kalian dengan itu hari ini seperti, identifikasi di mana kalian berada, buat perubahan dan dapatkan hidupmu. Oke. Baiklah.